He's coming soon. Shalom Alehim. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan, Menyukai. kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan Daftar Elohim di minggu pertama bulan Tevet. Kalau minggu Masehi ini Gregorian sudah minggu ketiga, tetapi minggu Ibrani adalah minggu pertama karena ini baru tanggal 4 bulan Tevet. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul kali ini yaitu Milhama atau artinya peperangan. Nah, setiap orang kita ini sebenarnya sepanjang hari mengalami banyak peperangan-peperangan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab Efesus, ya, Efesus pasal 6 ayat 12, di situ dikatakan Saudara, kilo imbasar wada milhama lanu akim alufim wa elilim salitai eretz meepaya umal raim asar bamromim, yang artinya Saudara, sebab bagi kita pertarungan itu bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otorita-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di udara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk situasi sekarang ini itu sudah nggak zamannya kalau kita perang menggunakan otot, menggunakan okol kita, menggunakan fisik kita. Kenapa kitab suci mencatat seperti itu saudara? Dikatakan sebab bagi kita ini berapa ribu tahun yang lalu kitab ini sudah ditulis saudara. Jadi ke jemaat Efesus ini sudah ditulis, beberapa surat ini sudah ditulis beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang ini kita menggenapi banyak terjadi kitab suci. Oleh sebab itu dikatakan sebab bagi kita, khususnya umat-umat Nasrani, orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya kepada apa Yahweh bersama Yesus Masih, bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, artinya darah dan daging dengan fisik saudara. Tetapi peperangan kita ini melawan pengusaha, melawan otoritas, melawan penghulu-penghulu udara atau otoritas zaman dunia sekarang ini, melawan spiritual yang ada di udara. Ya ego kita, ya kesombongan kita, ya banyak hal saudara yang dikasih. Dan kita nanti akan buktikan bahwa ternyata betul peperangan itu kita tidak hanya melawan hal-hal secara fisik. Nanti boleh buktikan saudara. Dan itu terjadi di dunia sekarang ini. Nah, kenapa kok surat ini ditulis saudara? Yang melatari surat ini ditulis oleh Rabi Saul untuk jemaat di Efesus adalah yang menguatkan agar jemaat itu tidak terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Nah, sekarang ini banyak, gampang sekali mempengaruhi orang itu sangat mudah saudara. Karena mempengaruhi orang itu tidak harus ketemu kalau sekarang. Karena dengan media sosial, dengan segala sesuatu yang super canggih ini, sekarang gampang mempengaruhi orang, mengajak orang gampang. Makanya berapa banyak orang hanya gara-gara mungkin hal-hal yang berbau online, bisnis lah apa, orang bisa ngikut. Karena hal-hal yang sekarang ini sudah sangat canggih saudara. Saudara, nah inilah yang latar belakang. Namun dulu waktu zaman Rabi Saul, saudara, kenapa Rabi Saul menulis surat ini untuk jemaat yang di Efesus? Karena di Efesus sendiri ini agar supaya jemaat kuat, tidak terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Khususnya waktu itu adalah penyembahan yang terjadi yaitu dewa Yunani yang namanya Dewi Artemis dulu. Nah ini penyembahan, dan itu pengaruhnya sangat kuat. Efesus ini pernah menjadi kota pelabuhan yang bagus. Efesus ini menjadi kota pelabuhan yang sangat bagus, yang penting di laut Aegea. Tetapi pada zaman Rabi Saul, pelabuhan itu sudah menjadi lumpur, menjadi laut ya. Namun kotanya tetap megah karena ada kuil. Jadi sekalipun pelabuhannya sudah enggak ramai kayak dulu, tetapi kotanya tetap ramai. Kenapa kok kotanya tetap ramai saudara? Karena di sana ada namanya kuil Dewi Artemis, di mana banyak perempuan melayani di kuil itu.
Sehingga di mana di sini banyak pelayanan dan banyak perempuannya, orang pada berdatangan dan ramai. Kita lihat ayatnya di kitab Sluhim atau kitab Kisah Para Rasul ya. Sedikit kita akan mundur ke kitab Kisah Para Rasul ya, Saudara. Ya, Kisah Para Rasul. Kita lihat dulu pasalnya yang ke-19. Coba saya bacakan dulu, Saudara bisa menyimak. Ya, ayatnya yang ke-35 ya. Dan saya bacakan saudara. Dan setelah memenangkan orang banyak itu, panitera berkerumun. Panitera kerumunan orang itu berkata, "Hai para pria Efesus, siapakah sepenuhnya orang yang tidak mengenal kota Efesus, yang menjadi penjaga kuil Dewi Artemis, yang agung bahkan yang turun dari langit?" No, gimana orang nggak terpencet, saudara? Jadi penginjilannya menyebar, tetapi di situ juga banyak penyembahan yang waktu itu sudah ada yang namanya kuil Dewi Artemis. Oleh sebab itu dikatakan, dan perhatikan kata-kata, "Hai para pria Efesus," karena di situ banyak perempuan yang melayani. Wajar kalau banyak laki-laki yang datang. Dan di situ dikatakan, "Hai para pria Efesus, siapakah sesungguhnya orang yang tidak mengenal kota Efesus?" Siapa yang nggak kenal? Kota itu begitu megah, kota itu begitu banyak yang ngunjungin, saudara. Yang menjadi penjaga kuil Dewi Artemis, yang agung bahkan turun dari langit. Bayangkan, saudara, sampai dikatakan turun dari langit. Ini promonya apa nggak begitu hebat? Bagaimana untuk menarik? Makanya sekarang banyak juga orang yang selalu promo. Banyak sekali promo, Tuhan bicara dengan saya. Dan Tuhan berkata begini, saudara. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan, benar dari Tuhan. Saya harus percaya. Padahal kitab suci mengajar segala sesuatu perlu diuji. Saudara, dan banyak hal yang kalau tidak dari Tuhan tidak terjadi kok. Banyak orang menafsirkan, meramalkan, dan tidak terjadi. Tetapi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang Dewi Artemis, saudara. Nah, Efesus itu sebagai tempat pelajaran bagi kita sebenarnya. Bagaimana menghadapi peperangan rohani di zaman sekarang. Apakah peperangan rohani kita sekarang ini memang benar melawan penghulu udara itu, melawan kuasa jahat itu. Zaman kayak dulu mungkin kuasa spiritual, serangan kuasa jahat, okultisme, apakah seperti itu? Kita akan buktikan. Yang pertama adalah bukan melawan darah dan daging. Ayat tadi dikatakan bukan melawan darah dan daging. Kemudian melawannya penguasa-penguasa atau otoritas. Jadi ada yang memiliki otoritas. Yang ketiga melawan penghulu kegelapan. Yang keempat melawan spiritual atau roh jahat yang ada di udara, di langit. Sekarang kita lihat, kita bahas pertama, saudara, yaitu melawan darah dan daging. Bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Artinya, saudara, bahwa peperangan kita ini tidak mengandalkan tubuh, tidak mengandalkan fisik, tidak mengandalkan otot atau okol. Jadi peperangan kita itu bukan mengadu fisik. Kayak kita berantem kalau berani 1 lawan 1. Nah, ini mengandalkan fisik, mengandalkan otot, saudara. Tuhan ajar kita tidak mengandalkan fisik. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Jadi kita tidak ribut mengandalkan kekuatan fisik kita, tidak. Tuhan mengajar kita peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan daging. Saudara. Yang kedua, peperangan kita ini melawan penguasa yang memiliki otoritas. Artinya melawan akal pikiran kita, melawan akal pikiran yang tertuju kepada yang jahat, yang memiliki otoritas. Nah, otak kita ini gampang dipengaruhi, gampang dicuci. Makanya kita harus otak ini mengendalikan tubuh kita. Kalau pikiran kita jahat, menjadi jahat, saudara. Oleh sebab itu pikiran kita harus selalu bersih. Nah, dan pikiran yang tertuju kepada yang jahat. Ingat, lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan itu bisa mempengaruhi banyak hal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Saudara perhatikan lingkungan. Saya beri contoh.
Kalau kita di lingkungan yang baik, banyak orang yang memang rendah hati baik, kita akan energinya tertransfer. Coba perhatikan waktu ini, saya ceritakan saja, yaitu waktu zaman Lot, waktu zaman Abraham. Sekali waktu saudara di dalam kitab Bereshit, kitab Kejadian pasal 13, itu diceritakan bahwa waktu itu Abraham ya kaya, Lot pun juga kaya. Masing-masing punya ternak yang begitu banyak, saudara. Mereka mempunyai ternak yang sangat banyak. Nah, sekali waktu mereka di padang menggembalakan, gembalanya yang pelayannya Abraham maupun pelayannya si Lot berantem karena rebutan lahan untuk menggembalakan domba. Apa yang terjadi? Abraham berkata, ini Abraham ini orang yang sangat bijak. Dia berkata, nggak baik kita berantem atau kita adu fisik, karena kita ini saudara. Maka pilihlah tempat, karena tempat ini luas. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Orang yang hebat, saudara. Kalau aku ke kiri, kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Artinya kamu milih dulu lah, mana yang kamu pilih. Kalau orang yang egois, saudara, kan aku yang kesini ya, kamu ke sana. Nah, ini menentukan untuk dirinya sendiri. Tetapi Abraham tidak. Abraham bilang, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Artinya dia mengalah. Dan apa yang terjadi waktu Lot melihat, saudara, dan Lot itu melihat, dia melihat apa, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh? Dia melihat bahwa lembah Yordan itu subur. Dia melihat lembah Yordan, dan dia memilih lembah Yordan itu, saudara, menurut pandangannya Lot. Dan itu dekat Sodom. Perhatikan ayatnya, kalau kita baca nanti berbunyi bahwa lembah Yordan itu dekat Sodom. Artinya di Sodom apa bukan? Bukan, saudara, hanya dekat. Sedangkan Abraham mengambil sisanya, tetapi Bapak Yahweh bilang, lihat ke barat, ke timur, dan selatan, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Itu semua aku berikan. Justru orang yang ngalah itu dikasih lebih banyak, berkatnya lebih melimpah. Amin. Jadi kalau kita mau mengalah, saudara, benar-benar bukan mengandalkan fisik, mengandalkan otot, Tuhan pasti kasih kita berkat yang jauh lebih melimpah. Dan ternyata terbukti. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukti kalau lingkungan itu mempengaruhi. Waktu keluarganya Lot mau diselamatkan oleh Bapak Yahweh dari hujan api atau belerang, waktu Sodom dan Gomora mau di bumi hanguskan, waktu dijemput malaikat, Lot ada di dekat Sodom, di lembah Yordan, atau di dalam kota Sodom. Di dalam kota Sodom, saudara, sehingga sampai malaikat ikut masuk ke dalam, dan menjelang fajar menyingsing harus buru-buru sampai keluarganya Lot ditarik keluar. Supaya apa? Supaya cepat-cepat, saudara. Artinya lingkungan mempengaruhi dengan luar biasa. Jadi saudara, dan sampai keluar sudah diselamatkan pun masih ada yang gugur, masih ada yang kalah satu. Siapa? Istrinya Lot, saudara. Ini yang terjadi. Ini contoh melawan penguasa. Makanya pikiran kita yang memiliki otoritas ini loh, saudara, untuk mengendalikan tubuh kita mau baik atau tidak, mau jahat atau tidak. Mata kita pun bisa melihat, wah itu dosa. Mata bisa melihat. Tapi yang mengendalikan otak, kalau kita bilang jangan dekati, pasti kita akan minggir. Telinga kita mendengar, saudara. Telinga kita ini mendengar, wah gosip. Tapi kalau pikiran kita positif, jangan gosip, saya nggak mau ikut. Pasti berhenti, saudara. Betul nggak? Mulut kita ngomong, wah orang ngomongnya negatif, pikiran kita mengendalikan lagi. Otoritas, saudara. Yang ketiga, melawan penghulu dunia kegelapan. Nah, zaman dulu, saudara. Nah, tadi kalau yang ayat poin yang kedua tadi, orang-orang di Efesus, kenapa sampai Rabi Saul membuat surat itu? Supaya pikirannya tidak dikendalikan oleh penguasa-penguasa yang ada di Efesus. Itu, saudara. Dan tidak perlu melawan dengan otot. Kemudian dikatakan sih, melawan penghulu ke dunia kegelapan, melawan kuasa roh jahat dengan penyembahan berhala, mistis, banyak okultisme yang berhubungan dengan dunia supranatural. Artinya, saudara, kita ini makanya antara Tuhan dengan dunia lain itu tipis. Kalau kita tidak kuat. Kira-kira Satan bisa memberikan kesembuhan nggak? Bisa saja apapun. Makanya kita harus
detail, harus teliti benar dari Tuhan apa tidak. Nah saudara, melawan penghulu-penghulu dunia. Zaman dulu memang kuasa okultisme. Sekarang juga masih ada kuasa seperti itu, masih ada nggak kira-kira? Masih banyak saudara. Tetapi ada yang jauh lebih mengerikan lagi nanti saudara, kita akan lihat nanti. Yang keempat, ya, yang keempat adalah melawan penguasa roh jahat di udara. Melawan penguasa roh jahat di udara. Berarti di dunia ini ada roh baik dan roh jahat, saudara. Melawan penguasa roh jahat di udara artinya yang berhubungan dengan alam semesta ini, dengan udara ini, yaitu langit dan lain. Nah sekarang perhatikan, ini ada hubungannya dengan poin 2 dan 3. Hal jahat itu tidak selalu mistis dan sebagainya. Segala sesuatu bisa menjadi jahat. Perhatikan saudara, sekarang ini apa yang saudara pegang? Coba perhatikan semua, yuk lihat. Apa? HP, termasuk HP saya saudara. Kita bisa enggak? Kita yang mempengaruhi HP ini mengendalikan atau dia yang mengendalikan kita? Itu kembali kepada diri kita, otak kita yang memikirkan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu yang paling menguasai manusia sekarang ini adalah smartphone atau handphone sekarang yang paling menguasai saudara. Kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan, HP ini bawa kemanapun dibawa, betul gak? Kerja dibawa, tidur taruh dekat tempat tidur, ke kamar mandi bawa, nongkrong bawa, makan bawa saudara. Ya nggak saudara? Artinya semuanya itu tidak ketinggalan saudara dikasih oleh Bapaknya. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan, itu bahaya. Nah yang lucu lagi, ada yang lucu saudara. Lucu lagi begini, pintu dosa itu tidak selalu orang ketemu, betul nggak? Pintu dosa itu tidak, aduh terima kasih ketemu kenalan baik. Coba kalau sudah perhatikan, ada orang beli ayam, anggaplah ayam. Orang beli ayam, saya sudah punya ayam 10, kemudian beli lagi ayam 1. Coba ditaruh jadikan satu ayam yang 10 tadi. Yang satu ini akan dimusuhi saudara, dikejar dia, makan nggak boleh. Tapi begitu ada yang kalah, mereka rukun, betul nggak? Ayo buktiin kalau nggak percaya, mesti rukun. Dia makan bareng. Hanya pertamanya berantem karena ada orang asing. Manusia kebalikannya. Begitu lama nggak ketemu, pas ketemu, waduh kangen lama nggak ketemu. Betul nggak saudara? Piye kabarnya? Gimana kabarnya? Ketemu 1 minggu, wah asik, makan bareng. 2 minggu, oh tetap asik. Coba 1 tahun, wah ternyata tinggal di sini 1 tahun, nggak masak, nggak ngapain. Mulai saudara, betul nggak? Hal yang buruk yang dilihat bukan baiknya lagi. Ini sisi manusia saudara yang jelas. Jadi begitu, ya nggak usah 1 tahun lah, 3 bulan, 4 bulan, loh tahun ini ternyata orang yang malas nih, nggak ngapa-ngapain lah, ini segala macam. Ini bisa terjadi seperti itu saudara. Nah sekarang jauh ini sudah ketemu saudara. Yang lebih ngeri lagi kalau HP. Ada orang punya Facebook, betul nggak? Saya nggak kenal, belum tahu orangnya ini. Kemudian dia invite pertemanan, kita terimalah, dikonfirmasi. Jadi teman nggak? Jadi teman saudara, betul nggak? Padahal belum pernah ketemu sudah jadi teman. Wah ternyata ini sahabat saya punya kenalan dari mana? Oh ternyata saya dari Zimbabwe. Wah ternyata dari luar negeri, ya toh, dari jauh. Wah ketemanan, wah luar biasa baik. Padahal belum pernah ketemu, saudara. Wah ternyata dia wajahnya cantik loh, bagus. Kemudian kita posting saudara renungan yang mungkin isinya pengajaran. Mereka ternyata nggak sama dengan kita. Kemudian dikoreksilah renungan kita, dicela. Mulai kita nggak mau, nggak nyaman, tersinggung. Mulailah debat, ramai saudara, berantem, bahkan sampai keluar kata-kata yang sangat tidak baik. Akhirnya mereka blokiran. Ini belum pernah ketemu, kok berantem loh saudara. Benar nggak? Apa nggak menjadi dosa? Nah ketemu wajar. Ternyata pintu dosa tidak selalu kalau ketemu saudara. Akhirnya blokiran. Tapi sudah menyimpan amarah. Akhirnya di screenshot, di copy, dikirimkan ke orang lain yang harusnya tahu dia mereka. Orang lain banyak yang tahu. Oh ternyata repot lagi. Ternyata ada kompor di mana-mana saudara. Tahu kompor?
yang ada apinya. Oh betul, itu sama dengan aku. Aku kemarin dia ketemu dia begitu, saudara. Berantem, akhirnya berantemnya berjamaah. Saudara yang dikasih, kita belum pernah minta maaf sama mereka. Kita belum pernah, aduh ternyata kita beda pendapat ya. Saya minta maaf, lebih baik kita temenan baik, tapi tidak usah bahas. Ada yang begitu? Jarang saya temukan. Tapi bisa nggak? Artinya mereka sudah berantem, sudah marah-marah, sudah punya kepahitan. Padahal kitab suci ajarkan apa? Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim juga tidak mengampunimu. Bagaimana kita sudah membuat dosa? Artinya mari kita lihat. Ternyata saudara satu, berantem bisa pakai HP. Makanya kenapa semua orang pasti punya. Bahkan suami istri aja kalau berantem nggak ngomong sekarang. Ya, suaminya di kamar, istrinya di luar, kamar sebelahnya berantem, pakainya HP, jadi nggak ngomong. Saudara. Tapi tetap berantem. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, saudara ya. Kemudian selain berantem pakai HP, berteman pakai HP, kemudian berantem pakai HP, berhubungan pakai HP, belanja pun pakai HP, betul nggak? Coba kalau nggak percaya sudah. Sekarang kita canggih aplikasi, aduh lapar malam, pesan makanan. Sampai rumah makanannya dingin, aku nggak mau bayar. Sudah sampai sini dingin, lah memang salah 3 sampai Kopen kan jauh. Apalagi naik wis keburu dingin, marah sudah. Saya nggak mau, saya maunya yang hangat. Nah dosa lagi yang muncul. Kemudian pesen online, wah saya mau pesen gaun yang bagus. Begitu dikirim, nggak sesuai aslinya. Ada yang pernah pesen seperti itu? Sudah begitu ternyata keteknya sobek. Marah lagi yang dikirim. Wah, WA. Kok nggak sesuai? Marah lagi, saudara. Jadilah dosa lagi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gampang gitunya. Terus berdoa pakai HP. Sekarang banyak. Tuhan, hari ini saya merasakan sedih karena hari ini saya nggak pegang uang sama sekali. Nah, sudah doanya minta Tuhan supaya yang dengar orang banyak. Betul nggak? Nah, harusnya kita belajar. Kitab suci ajarkan jika engkau berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah, supaya Bapamu di tempat yang tersembunyi mendengar tentang engkau. Artinya tidak, jangan curhat. Aduh, Tuhan tolong hari ini saya benar-benar kepepet nih, saya nggak punya apa-apa. Nah, terus kemudian saudara yang lain mendengar, aduh kasihan ya. Ini yang jadi Tuhan memang Bapak Yahweh atau orang yang mendengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya kalau kita memang berbelas kasih dan kita tergerak, artinya kita nggak perlu rencana sama orang-orang itu pasti mendapatkannya. Amin. Amin. Dan itu pasti terjadi dengan luar biasa. Ya memang nggak salah kita menolong orang, saudara. Dan itu wajib karena ajarannya Yeshua Mashiach, kita harus saling mengasihi. Amin. Tapi kasih itu tulus. Kemudian beribadah. Contoh sekarang ini ibadahnya online ini tadi saya udah lihat yang ikut banyak. Dari Palangka ada, dari Bali ada, yang di luar Pulau Jawa loh ya. Dari Sydney ada, dari India ada, dari Pakistan ada, dari banyak yang nonton tadi. Nah sekarang bisa saja. Nah HP ini juga sama. Kalau kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, jadinya juga luar biasa. Amin. Amin. Tetapi kalau kita yang tidak mengendalikan, ya bahaya saudara. Ini bisa menjadi berhala, bisa menjadi berhala-berhala yang terjadi. Kemudian saudari yang paling berat sekarang, yang terakhir adalah kepo. Tahu? Saudara tahu kepo? Tahu. Kepo itu rasa pengen tahu. Ini masalahnya orang lain, tapi kita selalu pengen tahu. Makanya sering ngintip di HP-nya, di wall-nya, di dindingnya orang lain, ya enggak? Yang nulis siapa, yang tersinggung siapa, yang nulis siapa, yang kepo siapa. Saudara, makanya mari kita gunakan hal ini baik, hal yang berguna dan bermanfaat. Karena kita sekarang super canggih, saudara. Saudara dulu kalau mau seminar, ibaratnya mau bawa buku, walah sampai beberapa koper, betul nggak? Untuk referensi. Sekarang bisa di sini. Kitab suci saja, saudara mau download versi apa ada di sini semua. Saudara mau bahasa daerah, kayak mau bahasa Inggris saja versinya macam-macam, Ibrani, kayak Yunani, kayak sekarang macam ada semua. Jadi saudara nggak perlu numpuk kitab suci di sini, cukup bahwa ini mau baca yang model apa. Semuanya canggih. Tetapi hal yang negatif juga bisa masuk melalui
HP ini. Makanya pikiran kita, otoritas yang di dalam tubuh kita, peperangan kita ini melawan hal-hal yang seperti ini yang tidak pernah kelihatan. Oleh sebab itu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan otoritas terjadi di hari ini. Betul nggak? Di akhir zaman ini sekarang coba, karena manusia itu paling gampang dipengaruhi. Coba kita nulis segala sesuatu singkat aja. Wah, orang lah komennya banyak, betul nggak? Padahal tujuannya kita sendiri. Makanya saya selalu berpikir, pokoknya saya hanya menulis renungan dan mengaminkan hal yang baik. Di luar itu saya tidak mau terlibat. Jadi saya nggak mau, ampuni saya Bapak Yahweh kalau saya masuk ke dalam ranah yang berbau gosip. Makanya saya nggak mau dimasukkan dalam grup apapun, apalagi diskusi. Karena kebenaran tidak perlu saya harus diskusikan, saya pertahankan. Kalau kebenaran tetap pasti kebenaran. Amin. Yang jelas yang membuat selamat itu kita sendiri bersama dengan Bapak Yahweh. Yang terakhir saudara, jaga sikap hati kita dalam mengiring Bapak Yahweh. Bersama Yesus Hamasiah dengan segala kewaspadaan. Makanya kita ini diajar Tuhan untuk selalu waspada menghadapi segala sesuatu. Saya lebih senang kalau saudara punya HP yang canggih. Karena kalau kita canggih berarti kita tambah pinter. Kalau kita pinter, gunakan untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Jangan HP-nya jadul, WA pengumuman hari ini besok ibadah online. Karena HP-nya sinyalnya hilang terus, kadang hidup kadang mati. Repot juga saudara. Besoknya datang, "Loh Pak, saya kenapa datang nggak ada ibadah?" Sudah dibilang online nggak disimak. Ya memang ini manfaatnya banyak saudara. Gunakan hal yang baik, yang positif. Amin. Dan pokoknya yang berhubungan dengan dosa, buang. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa udara. Penguasa udara itu ya salah satunya ini kalau terjadi sekarang ini. Amin. Karena kita jujur loh saudara, saya kadang kalau malam lihat YouTube atau lihat apa berita segala macam, isinya banyak yang negatif. Kalau kita nggak punya filternya bahaya. Itu akan mempengaruhi. Jadi akan mencuci otak kita. Wah ternyata begini ya, ternyata begini. Apalagi kalau hal yang negatif itu yang informasinya menakutkan. Besok akan terjadi tsunami atau bencana, orang harus ketakutan dulu saudara. Padahal kita punya Elohim yang baik. Amin. Elohim yang luar biasa. Yang terakhir ayatnya di dalam kitab Mislei atau Amsal 4 ayat 23. Dikatakan demikian. Mikal mismar netzor libeka ki mimenu sotot haim. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi memelihara hati kita ini dengan segala waspadaan. Artinya waspada, jaga hati ini dengan waspada. Karena disitulah pancaran-pancaran kehidupan. Amin. Jadi kalau kita ini menjaga hati dengan baik, saudara, pikiran kita diisi hal yang baik, positif, yang baik, yang cerih. Pokoknya yang berhubungan dengan dosa, buanglah. Kalau ada orang yang memberi informasi yang negatif, yang tidak baik, stop. Saya nggak mau terima. Jadi kita punya filternya yang baik. Yang masuk akhirnya ke dalam hati yang tersimpan sesuatu yang selalu terbaik. Kenapa begitu saudara? Karena hati kita harus dijaga dengan baik. Kalau orang sakit hati atau liver, itu memang sakit, hatinya yang sakit. Tapi kalau sakit hati karena kebencian, kepahitan, nggak kelihatan hatinya itu sakit apa tidak. Tapi rohnya yang kena saudara, itu yang bahaya. Dan itu butuh penyelesaian yang luar biasa. Sekali lagi, dari hati kita akan memancar pancaran kehidupan. Kita hidup baik atau benar, selalu menjadi pemenang dalam peperangan, dalam milkama kehidupan bersama Abah Yahweh bersama Yesus Hamasiah. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Ya, kita